Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ryunime. Pada video kali ini, gua akan bahas alur cerita Roshidere untuk episode ketujuhnya. Seperti biasanya, setelah rilis episode 6 kemarin, sekarang gua akan bahas untuk episode ketujuhnya. Sebelum mulai, gua mau ingetin kalau yang gua bahas ini tuh cuma sebagian dari episode 7-nya, atau bisa dibilang gua cuma ambil bagian pentingnya doang. Untuk lebih detailnya, kalian bisa baca sendiri like novelnya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Episode 6 kemarin ditutup dengan Yuki yang memperkenalkan Ayano kepada anggota OSIS lainnya, karena Ayano juga akan menjadi bagian dari OSIS. Habis itu timeline-nya berpindah ke Masachika dan dua temannya, yaitu Hikaru dan Takeshi. Takeshi bilang kalau dia bisa bosan jika makan makanan kantin terus-menerus. Tapi Masachika bilang kalau hari ini dia tuh bawa bekal. Di sini Masachika keluar sebentar karena ingin membeli minuman. Ketika berjalan, Masachika dipanggil oleh seseorang dan itu adalah Ayano. Di sini Ayano ingin berbicara kepada Masachika, tapi tempatnya tuh nggak cocok buat berbicara berdua. Makanya Ayano ngajak Masachika bicara di ruang kelas yang kosong. Ketika sampai, Ayano mengucapkan terima kasih kepada Masachika karena mau meluangkan waktunya. Di sini Ayano sedikit basa-basi dulu, tapi Masachika bilang gak usah bertele-tele. Mendengar Masachika omong begitu, Ayano langsung ke topik utamanya. Ayano nanya apakah Masachika tuh benar-benar mencalonkan dirinya sebagai wakil dari Alia. Masachika pun bilang iya. Nah, di sini Ayano nyebutin kata tuan kepada Masachika. Maksudnya tuan itu adalah kepala keluarga Suo saat ini. Jadinya kepala keluarga Suo saat ini gak setuju dengan tindakan Masachika. Sebenarnya Masachika nggak punya kewajiban buat dengerin perintah keluarga Suo, karena Masachika tuh sudah keluar dari keluarga Suo. Tapi ketika Masachika nggak dengerin perintah itu, Masachika khawatir kepada Yuki yang menjadi pelampiasannya. Di sini Masachika bertanya apakah Ayano tuh disuruh oleh kepala keluarga Suo untuk menginterogasinya. Ayano jawab enggak, karena ini murni dari kemauan Ayano itu sendiri. Ya, intinya di sini Masachika jelasin kalau dia memilih bersama Alia bukan karena membenci Yuki. Masachika tetap bilang kalau Yuki adalah orang yang paling berharga baginya. Masachika tuh hanya nggak bisa membiarkan Alia sendirian. Setelah mendengar kata-kata Masachika, Ayano berterima kasih sekali lagi dan langsung pergi meninggalkan ruang kelas. Masachika merenung sebentar dan memutuskan untuk kembali ke kelasnya. Sampai di kelas, Takeshi nanya di mana minuman yang Masachika beli. Ketika Takeshi menanyakan itu, Masachika baru ingat kalau dia keluar untuk membeli minuman. Pada akhirnya Masachika nggak jadi buat beli minuman. Habis itu mereka pun makan siang seperti biasanya. Lanjut, di sini Takeshi melihat kalau Masachika tuh sedikit muram. Karena itu Takeshi ngeluarin majalah Gravure. Majalah Gravure itu simpelnya merupakan seni pemotretan yang agak vulgar. Di sini mereka bertiga membahas itu untuk menghibur Masachika yang terlihat sedikit muram setelah makan siang tadi. Sampai akhirnya majalah itu diambil oleh Alia yang tiba-tiba sudah ada di belakang Masachika. Ketika Alia mengambil majalah itu, Alia bilang kalau Masachika dan teman-temannya itu cabul, tapi dalam bahasa Rusia. Setelah itu Hikaru sedikit mengungkit perkataan Masachika tadi. Oke, di sini gua bakal jelasin sedikit. Ketika Masachika dan teman-temannya itu melihat majalah Gravure, Takeshi itu nanya kepada Masachika dengan bilang tipe wanita Masachika tuh seperti apa. Nah, Hikaru tuh mulai bahas itu lagi. Hikaru bilang kalau tipe wanita yang dipilih Masachika tuh mirip seperti Maria. Setelah diingatkan Hikaru, Takeshi juga setuju. Di sini Masachika mencoba membantah, tapi Hikaru dan Takeshi itu nggak peka. Mereka nanya lagi gimana pendapat Masachika tentang Yuki. Masachika juga membantah kalau dia dan Yuki cuma teman masa kecil. Di sini Masachika sedikit ambil aman karena Masachika tuh takut kalau Alia tuh bisa dengar percakapan mereka. Ya, intinya di sini Hikaru dan Takeshi tuh terus nekan Masachika dengan pertanyaan mereka. Sampai akhirnya Takeshi nggak sengaja nyenggol Alia dengan perkataannya. Jadinya majalah Gravure yang tadi sudah dikembalikan diambil lagi oleh Alia. Oke, sekarang gua akan jelasin dari sudut pandang Ayano. Setelah bertemu dengan Masachika, Ayano pun kembali ke ruang kelas. Dan di sana ada Yuki yang menunggunya. Di sini Yuki meminta Ayano untuk menjelaskan apa yang sudah Ayano itu bicarakan dengan Masachika. Mendengar perkataan Yuki, Ayano langsung benar-benar menjelaskan mulai dari Masachika yang bertekad untuk membantu Alia. Ayano juga bilang kalau Masachika tuh masih sama seperti yang Ayano kenal. Ayano di sini nyampein perkataan Masachika yang bilang kalau Yuki masihlah orang yang paling penting baginya.
Intinya percakapan antara Masachika dan Ayano itu semuanya disampaikan ke Yuki. Setelah Ayano nyampaiinnya, Yuki nanya apakah Ayano itu menyukai Masachika. Ayano jawab kalau dia menyukai Masachika sama seperti dia menyukai Yuki. Habis itu Yuki bergumam sendiri kalau dia nggak bakal bisa menang melawan Masachika. Ya intinya di sini Yuki juga tahu kalau dia nggak bakal bisa menang. Tapi Yuki cuma ingin melihat Masachika serius lagi, sama seperti waktu SMP. Di sini Yuki berjalan ke arah jendela dan bilang kalau dia tuh sudah mirip seperti bos terakhir, sesuai dengan karakternya yang agak otaku. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, gua harap kalian memakluminya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.